Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi dengan Musriatun Channel. Hari ini saya akan berbagi bagaimana memanfaatkan penilaian otomatis menggunakan Google Sheet. Nah, jika kita menggunakan Google Form, kemudian respon yang kita unduh itu kan biasanya masih bercampur-campur, terus kemudian kita harus memisahkan satu persatu. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana respon yang bercampur-campur itu dari Google Form itu nanti sudah masuk langsung ke dalam daftar nilai kita kelas per kelas. Jadi istilahnya pada hari ini kita akan belajar tentang menata hasil respon Google Form secara otomatis di Google Sheet rapi, kelas demi kelas. Oke, saya masih belajar, tapi meskipun saya belajar, saya mencoba untuk berbagi. Mudah-mudahan yang saya pelajari bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mari kita simak. Nah, yang pertama kita harus membuka Drive titik 9, kemudian saya biasakan untuk membuat folder. Ini folder saya, dan saya mau buat folder baru namanya. Nah, ini kita buat folder baru di sini. Nama foldernya otomatisasi penilaian. Nah, saya namakan begitu. Saya klik buat. Nah, ini sudah. Kemudian saya open. Nah, saya akan membuat satu file baru dari Google Sheet yang kita gunakan untuk membuat daftar nama siswa. Nah, ini kita klik baru, kemudian kita klik ke spreadsheet, kita buat spreadsheet kosong. Oke, coba kita namai spreadsheet ini adalah rekap nilai ulangan nilai UH, ulangan harian. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian di sini kita beri nama daftar nilai ulangan harian 1. Kita beri nama sekolah saya SMPN 1 Pekalongan, kemudian tahunnya 2021-2022. Kemudian yang pertama kita sajikan nomor. Oh, jangan lupa kelas dulu ya. Di sini ada kelas. Misalnya ini kelas 9A. Nomor, nama lengkap, terus di sini nilai UH.
nilai ulangan harian. Kita rapikan dulu. Kita tengahkan dengan ini perataan, kemudian kita pilih yang tengah. Nah, cakep. Kemudian kita beri kotak-kotak. Misalnya saya akan menjanjikan siswanya 2 orang sajalah, hanya untuk contoh ya. Saya ini untuk memberikan batasan, kita klik yang ini, semua garis batas. Nah, rapi. Yang untuk nomor ini terlalu luas, saya perkecil dengan klik sebelah sini nih, kemudian tarik ke kiri. Nah, untuk nama lengkap ini kurang luas, misalnya saya tarikkan ke sini lagi. Oke. Baik, misalnya ini ada anak nomor 1, ada anak nomor 2. Ini saya beri nama Isma misalnya, terus yang sini Citra Dewi. Nah, dah 2 orang siswa. Kemudian kita sheet ini kita beri nama. Bagaimana cara memberinya? Kita klik 2 kali. Nah, itu kalau udah diklik 2 kali akan muncul biru begini. Kalau udah begini bisa kita replace. Kita tulis 9A. Nah, bisa. Kemudian kita siapkan daftar nama untuk siswa kelas lainnya. Misalnya saya buat nanti untuk 2 kelas. Maka saya klik kanan di sheet. Kemudian saya duplikasi. Nah, klik duplikasi nih, copy 9A, keluarnya seperti ini. Nah, ini jangan dinamai 9A lagi, kita klik 2 kali lagi di sini ya, di copy of 9A, kita klik 2 kali lagi. Nah, namanya kita ganti menjadi 9B. Nah, kemudian ini semuanya ditata juga nih, 9A diganti 9B. Yang ini mungkin kita namakan Ratno, huruf kapital saja. Ratno Santoso. Nah, yang sini kita namakan Dewi Purba. Nah, ada 2 anak juga misalnya. Nah, ini saya ceritakan dulu mengapa kita perlu membuat rekap nilai terlebih dahulu. Karena sebelum kita nanti membuat soal menggunakan Google Form, nama ini harus konsisten. Berarti nama ini harus konsisten, yang tertulis di 9A, di 9B harus konsisten, nggak boleh terus kemudian anak-anak mengisi namanya sendiri. Tetapi mereka harus tinggal memilih nama saja. Jadi istilahnya sinkron antara daftar nilai dan nama yang nanti akan ditulis oleh anak. Jadi anak nggak perlu menulis lagi, nanti mereka cukup memilih nama. Nah, ini boleh dikatakan sebagai sumber namanya. Nah, nanti ini tinggal kita copy saja di bagian Google Form-nya. Oke. Kemudian nanti kita juga bisa menampilkan siswa yang belum mengerjakan misalnya. Kita mulai dari siswa yang sudah mengerjakan, dan yang selanjutnya siswa yang belum mengerjakan. Ini nanti jumlah saja, berarti akan lebih baik kalau ini kita beri nama kata jumlah. Oke, ini juga kita tambahi dengan kata jumlah. Nanti kita juga bisa memunculkan untuk siapa nama siswa yang belum mengerjakan. Kita tulis daftar siswa yang belum
mengerjakan UH. Mungkin kita akan lebih boleh kalau ini UH1 aja ya. Ini nanti kita ganti semuanya juga. UH1, ini juga UH1. Ini, maka ini pun kita ganti menjadi UH1 kalau itu namanya UH1. Nah, nanti ini akan ada rumus-rumus khusus yang kita pakai agar bisa secara otomatis tampil di sini untuk semua anak yang belum atau sudah mengerjakan. Nah, ini yang ini juga sama, saya copy saja dari sini. Ctrl C. Kemudian saya masuk ke sheet A, saya klik Ctrl V. Saya klik Ctrl V. Oke, ini draft rekap nilai sudah kita siapkan. Nah, nanti tinggal kita coba siapkan untuk Google Form-nya. Oke, tahap 1 udah, nanti kita lanjutkan. Baik, kita selanjutnya akan menyiapkan Google Form-nya yang akan kita gunakan sebagai soal untuk ulangan harian. Nah, tadi saya sudah membuat folder otomatisasi penilaian. Ini naskah yang pertama tadi, terus kemudian ini Google Sheet tadi ya. Sekarang kita membuat Google Form, kita klik baru. Terus kemudian kita klik Google Formulir, kita pilih formulir kosong. Nah, ini kita namai ulangan harian 1 misalnya. Ulangan harian 1. Terus ini kalau kita sudah ada judul seperti ini, kita klik aja di sebelah sini nih, klik. Nah, itu nanti akan sudah ke copy langsung itu nama file yang kita buat. Nah, pertama yang harus kita munculkan di sini adalah kelas dulu yang secara umum ya. Kita mulai dari kelas. Terus tadi saya menyiapkan kelas untuk kelas 9A dan kelas 9B. Nah, nih sudah. Kemudian kita klik wajib isi di sebelah sini. Nah, berikutnya kita harus memunculkan nama siswa. Nah, siswa yang 9A nanti harus memilih daftar nama siswa 9A. Siswa 9B harus memilih daftar nama siswa 9B. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita akan ada trik baru. Nah, maka langkah pertama kita setelah kita menulis kelas, kita bukan langsung menambah dengan ini ya, dengan ini, tapi kita harus klik bagian dulu. Kita masuk ke bagian 2 nih. Tambahkan bagian di sebelah ini nih, bawah ya. Nih, kita klik tambahkan bagian. Nah, ini sudah muncul bagian 2. Nah, apa isi dari bagian 2? Bagian 2 yang pertama kita isi dengan kelas 9A. Nah, ini nanti kita isi dengan daftar nama siswa kelas 9A. Baru kita ini klik tanda tambah. Nah, kita masukkan. Kalau biasanya kadang-kadang kita itu meminta siswa untuk mengisi sendiri nama, tapi kalau kita menggunakan sistem otomatisasi ini, kita harus menyajikan nama sehingga siswa tidak perlu menulis, bukan masalah tidak perlu, tapi ada sinkronisasi penulisan. Jadi kalau huruf besar semua, kalau kecil semua. Kalau kita mengatur memberitahukan anak itu mungkin susah, tapi kita akan lebih mudah jika sudah disajikan nama siswanya dan mereka tinggal memilih saja. Nah, kita hubungkan dengan rekap nilai yang sudah kita siapkan tadi. Ini kita namai dengan nama lengkap. Nah, setelah nama lengkap kita pilih, ini
jangan jawaban singkat. Yang ini kalau misalnya jumlah anaknya ada 30 begitu, maka kita cukup pakai drop down saja. Drop down itu akan semua siswa nanti akan, kalau diklik semua siswa nanti akan terlihat. Karena jumlahnya banyak, meskipun kita latihan hari ini hanya 2, tapi kita coba pakai drop down ya. Kita klik drop down. Nah, terus kemudian nama siswa kita copy paste dari daftar yang sudah kita buat tadi, agar namanya sinkron, gak ada perbedaan. Kita klik di bagian nama, kemudian kita blok, kita Ctrl C untuk mengcopy, kemudian kita kembali ke Google Form-nya, kita klik di sini, kemudian kita Ctrl V. Nah, ini nama sudah persis seperti yang tadi itu, jadi nggak ada perubahan apapun. Selanjutnya kita akan membuat daftar nama siswa kelas 9B. Nah, kita harus memunculkan bagian baru nih. Nah, kita klik lagi nih, tambahkan bagian. Oke, nah lanjut, kita tulis kelas 9B. Nah, sudah bagian namanya udah, sekarang kita tambahkan untuk daftar nama lengkapnya. Sama seperti tadi, kita tulis nama lengkap, kemudian kita pilih yang drop down. Nah, kita kembali ke daftar nama siswa tadi, kita pilih yang 9B. Di 9B tadi ada 2 siswa yang sudah kita buat, kita copy, kita blok, kita copy, Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke sini dengan Ctrl V. Nah, copy kan ke sini, paste ya. Udah, kita klik wajib isi. Nah, kemudian ini kan baru bagian 3. Nah, soal kita sajikan di mana? Nah, soal kita sajikan di bagian berikutnya. Maka kita klik lagi di sini, tambahkan bagian lagi nih. Tambahkan bagian, kita klik. Bagian 4 inilah merupakan bagian soal UH1. Nah, misalnya seperti itu, soal kita sajikan di sini. Kita klik tanda plus di sini, tambahkan. Kita buat soal sederhana saja, 2 saja ya, misalnya karena hanya contoh, saya buat yang paling mudah saja. 3 kali 3 sama dengan, nah ini kita isi. Wah, jangan lupa ini pilihan ganda ya. Bisa sih yang jenis yang lainnya pilihan ganda, misalnya ini pilihan ganda. Oke. Terus kita isi di sini 6. Selanjutnya kita isi 9. Mungkin bisa kita beri angka 3, bisa juga kita beri angka 12. Nah, terus kemudian kita harus memberi kuncinya. Oh ya, sebelum kita memberi kunci, jangan lupa kita harus menata ini file kita ini dengan kita tarik ke bagian atas. Ini ada 3 option di sini, ada pertanyaan, jawaban, dan setelan. Yang kita klik adalah setelan. Kita klik setelan, kita atur ini sebagai kuis. Nah, kapan nilai dirilis? Nilai dirilis nanti sajalah setelah kita nanti kita beritahukan ke anak-anak, nggak perlu lihat nilai secara langsung. Kemudian apakah kita pakai mode terkunci? Jangan. Anak boleh melihat catat jawab ini? Jangan. Jawaban benar juga tidak ditunjukkan, poin juga tidak usah ditunjukkan. Lanjutnya kita klik yang ini, jawaban. Nah, apakah perlu mengumpulkan email? Misalnya tidak perlu, biar anak mudah, maka kita klik aja tidak perlu email. Terus kemudian apakah batasi? Nah, ini dia yang paling penting nih ya.
kalau kita menggunakan akun belajar ID, terus kemudian siswanya memang pasti mereka harus pakai akun belajar ID tingkat SMP saja, maka ya sudah, kita klik ini nih, wajib isi untuk wajib di kita klik yang ini nih, kita unguhkan, berarti kita menggunakan ini. Tapi kalau kita misalnya kita link kita untuk semua orang dari berbagai organisasi, bahkan bukan belajar ID, kita pakai yang ini nih. Nah, kita matikan aja respon itu yang kaitannya sama khusus ya. Nah, jawaban boleh berapa? Nah, kalau kita misalnya anak-anak boleh memperbaiki nilai secara langsung, maka berapa kali pun mereka mengerjakan, maka batasan satu jawaban kita abaikan. Kemudian ini, nah, agar berbeda antara satu siswa dengan siswa lain, kita tampilkan dengan acak urutan pertanyaan. Maka ini kita klik di sini. Nah, perlu menyerahkan jawaban lain. Nah, nanti kalau mau menyerahkan jawaban lain juga bolehlah. Nanti siswa berarti langsung klik aja kalau tidak puas dengan nilai yang mungkin diperoleh di tahap pertama. Oke, sampai di sini cukup nih ya. Kita kembali lagi ke pertanyaan. Nanti efeknya apa kalau kita udah jadikan kuis? Kita lihat kembali ke pertanyaan. Oke, kita klik pertanyaan. Kita ke bawah tadi ke bagian soal. Nah, nih langsung ada kata poin ya di sini ketika kita sudah pilih kuis, karena itu merupakan kuis, berarti harus ada penilaian. Kita klik di sini saja di bagian sini. Nah, ketika kita pilih di bagian sini, kita beri kadang ada juga nih yang nggak langsung muncul responnya. Ini kalau di sebelah sini nih harusnya ada langsung ada nilai yang harus kita bisa membuat. Kita ini dulu, kita reload dulu. Kita reload dulu, refresh ya. Coba kita lihat apakah sudah tampil. Kita klik di soal. Nah, coba kita capatin. Nah, ini nih yang saya maksudkan. Kalau kita sudah tadi opsi menjadikan kuis, harusnya muncul seperti ini. Kalau tidak muncul seperti tadi, kita refresh aja di bagian pojok sini ya. Kita refresh. Nah, kita ini harus membuat kuncinya. Kalau hari ini saya akan cukup 2 soal saja misalnya, maka ini saya kasih poin 50. Terus jawabannya saya tentukan nih 3 kali 3 jawabannya 9 ya. Terus kalau sudah kita klik selesai. Terus kita akan membuat soal yang kedua. Tinggal aja kita plus, tanda plus di sini ya, tambahkan. Soal yang kedua misalnya warna daun mangga yang sehat. Nah, ini kita jawaban singkat juga boleh lah. Nah, kita beri jawaban singkat. Ini kalau jawaban singkat munculnya apa ya? Nah, gini nih. Kalau jawaban singkat, kita harus tentukan jawabannya. Kita klik di kunci jawaban. Ini, klik kunci jawaban. Poinnya harus kita beri. Kalau tadi 50 biar 100, maka ini 50 lagi. Nah, ini kita harus mengisi kemungkinan-kemungkinan yang bisa diisi oleh siswa tentang jawaban yang benar. Nah, misalnya kalau tadi warna daun mangga, siswa mungkin semua akan menjawab hijau, taulah mereka gitu ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah tentang penulisannya. Nah, hijau itu bisa dengan cara seperti itu. Kita nggak boleh siswa sampai salah, dianggap salah menjawab karena salah kita tidak memberikan kunci yang benar. Bisa juga kita tulis dengan hijau, huruf kecil semua. Bisa juga dengan huruf besar semua, hijau. Kemungkinan lain lagi apa ya? Kayaknya hanya itu aja sih kalau untuk memilih warna hijau. Hijau dengan H besar, hijau dengan semuanya kecil, atau hijau dengan semuanya seperti itu. Udah berarti kemungkinan ada 3. Kemungkinan jawaban siswa kita masukkan semuanya yang betul. Kemudian kita klik selesai.
Berarti kita sudah punya 2 soal nih ya. Nah, bagaimana selanjutnya menghubungkan dengan antara satu bagian dengan bagian lain? Oke, kita lanjut ya. Kita kembali ke bagian kelas. Bagian kelas ini sudah nih seperti ini. Kita klik di bagian kelas, nanti akan muncul di bagian bawah sini ya. Itu ada tanda titik 3 samping wajib isi ya. Ini ada tanda titik 3 ini. Ada beberapa urutan nih, ada acak urutan opsi, ada deskripsi, misalnya mau ditambahi deskripsi apa. Tapi kali ini kita buka bagian. Kita klik yang buka bagian. Nah, dibuka bagian itu berarti ini 9A. Kalau anak 9A habis memilih 9A itu harus kemana? Nah, lanjut ke bagian apa? Maka 9A harus lanjut ke bagian 9A, kelas 9A. Jadi nanti mereka harus memilih nama-nama siswa di 9A. Di 9B, yang 9B mereka harus memilih nama-nama yang ada di 9B di bagian 3. Udah. Sekarang kalau kita kembali ke 9A, apakah cukup mereka seperti ini aja? Tidak juga, ada langkah lagi yang harus kita siapkan. Ini kan bagian yang ini harus dihubungkan dengan soal. Maka kita klik lagi di titik 3 ini, kemudian kita pilih buka bagian. Nah, Nana ini kan tadi siswa 9A, habis memilih nama siswa, mereka memilih langsung ke bagian soal ulangan harian. Nggak usah memilih bagian yang nggak ada hubungannya. Citra juga langsung memilih ke bagian soal ulangan harian. Oke, selanjutnya kelas 9B ini juga sama. Kita klik di sini, kemudian kita tampilkan buka bagian juga. Kita klik ke bagian soal ulangan harian, kemudian ini nama siswa 9B juga sama, langsung ke bagian soal ulangan harian. Nah, ini nanti kalau kita coba, anak-anak ini tuh nanti akan langsung, kalau dia memilih 9A maka akan yang muncul 9A, nama-nama daftar 9A, terus mereka memilih. Terus kalau misalnya mereka 9B, yang muncul daftar nama anak 9B, habis memilih nama mereka langsung bisa ke soal ulangannya. Nah, itu pemanfaatan bagian-bagian dan menghubungkan antar bagian di dalam soal di Google Form. Baik, kita lanjutkan untuk mencoba menghubungkan antara Google Form dengan Google Sheet yang sudah kita siapkan tadi. Bagaimana caranya? Nah, ini meskipun ini soal belum dikerjakan, tapi bisa kita tata dulu agar responnya nanti bisa digunakan oleh siswa. Begitu siswa mengerjakan, siswa langsung tampak siapa yang sudah, siapa berapa nilainya. Tidak usah kita tata, kelas per kelas sudah rapi. Kita klik di sini. Kalau tadi di pertanyaan, sekarang kita pilih di jawaban. Nah, kita biasanya kan memilih jawaban tuh mendownload langsung membuat spreadsheet. Kali ini agar berbeda dikit nih. Kita manfaatkan titik 3 yang ada di sini nih. Nah, titik 3 di sini kita akan membuat spreadsheet dengan tujuan jawabannya. Maksudnya tadi kita kan sudah membuat rekap nilai itu. Maka kita tentukan dulu di sini, kembali ya. Saya cek nih, saya ulang titik 3, kita klik. Kemudian kita pilih tujuan jawaban. Pilih tujuan jawaban, bukan membuat spreadsheet baru, tapi kita menggunakan spreadsheet yang ada. Klik, setelah spreadsheet yang ada kita klik pilih. Nah, nanti akan tersaji spreadsheet yang kita miliki.
Nah, ini tadi adalah nilai ini, rekap nilai yang sudah kita siapkan. Maka kita pilih spreadsheet ini. Kita klik rekap nilai UH-nya 1, terus kemudian kita pilih. Nah, namanya kita menautkan antara spreadsheet ya. Kemudian kita cek nih, sudahkah masuk ke sini? Tara. Nah, ini nih. Respon 1 ini yang muncul di sini, ini adalah respon yang kita tautkan tadi. Akan lebih baik nanti agar mudah dalam menggunakan rumus-rumus, maka ini respon kita namai. Bagaimana cara menamainya? Ini bisa diklik kanan di sini, diklik kanan, kemudian kita ganti nama, di rename ya, kita namai UH1, UH1. Nah, misalnya, maka sheet ini segini udah kita namai sebagai UH1. Nah, mari kita lihat nanti siswa ini mengerjakan sesuai jamnya di sini. Di sini nanti mereka akan tampil skor-skornya. Yang ini berarti kelas semuanya. Nah, ini ada nama lengkap muncul 2 kali karena ini yang kolom D nanti untuk nama lengkap 9A, yang ini untuk nama lengkap 9B. Ya, ini jawaban-jawaban mereka nanti akan semuanya masuk ke sini secara otomatis. Nah, tinggal kita coba untuk menghubungkan dengan rumus-rumus tertentu agar nanti bisa terekap secara otomatis. Nah, saya tuh ya paling tidak bisa nih hal-hal yang cukup rumit begini, maka saya akan memanfaatkan rumus yang sudah diberikan rekan saya tempat saya belajar pertama kali ya. Nah, terima kasih banyak nih untuk rekan saya yang telah mengajari saya untuk membuat penilaian otomatis. Nah, misalnya di sini ada rumus nih. Sudah disiapkan rumus. Nah, ini sudah disiapkan rumus nih, baik banget rekan saya itu dari SMP 12 Kota Pekalongan ya. Ini ada rekap nilai per kelas, ada jumlah siswa yang sudah mengerjakan, ada siswa yang belum mengerjakan, dan ada nama siswa yang belum mengerjakan. Nanti semua akan terekap dengan baik. Nah, mari kita gunakan dulu untuk rekap nilai dari hasil respon nih. Kita copy saja. Ini copy. Kemudian kita masuk ke rekap nilai tadi. Oh, bukan, yang ini ya. Rekap nilai tadi nih, nilai ulangan harian. Kita masuk ke kelas 9A. Nah, di manakah saya harus mengcopy rumus tadi? Nah, nilai rumus tadi itu kita masukkan sini nih. Nilai kelas di nilai ulangan harian kelas 9A. Saya klik, tadi udah saya copy, Ctrl C, sekarang saya Ctrl V. Nah, nih. Tapi ini harus kita sesuaikan dulu Bapak Ibu. Ini di sini kan rumusnya ada beberapa yang perlu kita sesuaikan tujuan kolomnya. Nah, ini misalnya TPI 1 itu adalah rumus dia saat menggunakan kode spreadsheet-nya untuk sumber data nilai siswa. Nah, sekarang kita ini namanya ulangan harian 1, maka yang di sini kita ganti menjadi UH1. Ini harus persis Bapak Ibu, tidak boleh ada kekeliruan huruf besar atau huruf kecil, bahkan jarak jeda juga nggak boleh. Terus kemudian D ini diperoleh dari mana Bapak Ibu? Kita kembali lagi ke ini di spreadsheet yang pertama, di spreadsheet respon. D itu ini adalah untuk nama siswa 9A. Nama-nama siswa 9A. Ini berarti kita namakan D
D, seluruh yang di kolom D. Jadi seluruh kolom yang di sini, nama siswa yang seluruh kolom di sini. Kemudian kita kembali ke ini lagi. Nah, C8. C8 apa ini ya? C8 itu bahwa nama siswa ini C8 ini berasal dari mana? Nah, tadi saya ulang sebentar, yang DD itu tadi adalah tentang nama siswa 9A yang ada di sini, di respon ya. Terus kemudian yang C8 ini adalah yang ini nih, nama yang ada di sini, harus sama tuh, nama yang ada di DD harus sama dengan nama yang ada di data yang di daftar nilai. Maka ini kita ganti menjadi ini karena di kolom B ya. Maka ini menjadi kolom B. B-nya berapa? Ini B-nya B7. B-nya B7. Terus mana lagi yang perlu kita ganti? Nah, ini juga. TPI ini kita ganti lagi menjadi UH1. UH1, kemudian DD itu tetap karena tadi memang di kolom D. Yang ini menjadi B, ini diganti menjadi B7 sama dengan ini ya. Terus kemudian yang TP1 ini juga kita ganti menjadi UH1 disesuaikan dengan nama ini. Terus kemudian BB ini berasal dari mana? BB itu adalah nilai yang diperoleh siswa di respon. Kita lihat BB itulah skor ya. BB itulah skor. Berarti seluruh nilai yang ada, data yang ada di kolom B. Nah, itu dinamai sebagai BB. Nah, ini berarti tetap karena skor tetap di kolom B. Nah, tidak perlu kita ubah. Ini habis ini udah kita enter. Nah, ini kemudian kita copy ke bawah, kita scroll aja ke bawah di sini ini. Nah, itu udah, berarti ini pun sudah punya rumus yang sama. Nah, ini rumus yang pertama. Kemudian kita akan memunculkan rumus tentang ini kok kurang cakep ya, belum ada kotak-kotaknya. Ini kita beri kotak dulu, kita balik ke sini nih. Kita beri batas, kita pilih yang ini. Nah, biar rapi ya. Kemudian ini akan kita buat rumus untuk jumlah siswa yang sudah mengerjakan. Jumlah siswa yang sudah mengerjakan kita klik lagi di rumus. Jumlah siswa mengerjakan kita copy rumusnya ini. Kemudian kita Ctrl C, kita terapkan di rekap nilainya. Nah, ini kita Ctrl V di sini. Nah, kita cek dulu. Ini sesuaikan dengan kolom ini ya, siswa yang sudah mengerjakan. Ada berapa orang jumlahnya, maka akan terekap dari sini nih. Ini berarti ada di kolom C. Nah, ini bukan kolom D, berarti kolomnya kita ganti menjadi kolom C. Kemudian kolom C berapa? Kolom C7. Kolom C7. Sampai C berapa? Ini C juga. Sampai J berapa? Kalau ini kan C-nya karena ada hanya 2. Ini saya sebelumnya C-nya 36 karena jumlah siswa di kelas saya 36. Tetapi ini bukan jumlah siswa 36, ada di kolom 36 untuk siswa yang terakhir. Jumlah di tempat saya sekitar 29 anak. Nah, kalau ini kan hanya ada di baris ke-7 dan baris ke-8, maka di sini cukup menjadi C7 dan C8. C7, C8. Dah, ini siswa yang sudah mengerjakan. 0 karena belum ada ya. Terus ini untuk kolom yang siswa yang belum mengerjakan, kita copy juga rumusnya dari sini nih. Nih, oke. Kita copy. Ctrl C, kita masukkan kembali, kita Ctrl V di sini. Nah, kita ubah.
ini kembali kita cek bahwa itu nilai di kolom C, maka ini C7, kita ganti menjadi C7. Ini karena hanya 2, yang satunya C8, ini kita ganti C8. Oh iya, salah, C8. Ini bukan D ya, ini C ya, ini C8. Ada 2 orang yang belum mengerjakan karena memang belum mengerjakan semuanya, belum. Nah, di sini kita akan membuat sebuah rumus yang menunjukkan siapa saja sih siswa yang belum mengerjakan itu. Nah, jadi nanti kalau ini sudah kita terapkan, itu yang terjadi adalah kita bisa memotret nih hasil ini, nama-nama siswa yang belum segera mengerjakan UH, kemudian kita posting tuh di grup WA kelas, siapa aja yang belum. Nah, bagaimana rumusnya? Kita terapkan rumus yang berikutnya. Daftar siswa yang belum mengerjakan. Nah, kita copy aja. Nih, kita klik Ctrl C. Kemudian kita terapkan di sini, kita Ctrl V. Nah, kita perbaiki nih. Sesuaikan dengan yang ada di sini datanya. Nah, ini yang pertama yang kita bicarakan adalah tentang siswa yang belum mengerjakan. Kalau siswa belum mengerjakan, ini berarti terkait dengan ini nama belum ada nilai ya. Kalau belum ada nilai berarti ini yang kita pakai adalah kolom C. Nih, jadi ini yang if. Nah, jika kolomnya adalah kolom C, C berapa? C7. Nah, kan tadi C7 ya. C Nah, kita coba revisi untuk ini. Nah, ini kita sesuaikan dengan data kita. Misalnya ini nama siswa, nilai itu ada ya, nilai yang siswa sudah mengerjakan, dilihat dari nilai kan. Maka ini yang kita gunakan adalah kolom C ini. Maka kolom C ini kita klik lagi kembali ke sini ke rumusnya ya. Kita tempatkan di sini, nanti rumusnya muncul di atas. Ini kita ketik menjadi huruf di kolom C. C berapa? Itu C7. Maka kita klik C7. C7 sampai mana? Ini kalau salah kan ada 2 kolom gini ya. Nah, ini kita C sampai C8 karena hanya ada 2. Kita kolomnya kita ganti C. Nah, nanti yang lebar-lebar tadi itu hilang tuh ke bawah karena tadi yang pertama jumlah siswanya banyak, yang sekarang siswanya cuma sedikit. Nah, hanya ada 2 siswa, maka kita C8 tuh. C8. Nah, itu udah kan tergolong seperti itu. Nah, terus yang ini apa nih? Yang ini B. Ini adalah B di sini menunjukkan kolom tentang nomor. Nah, maka untuk nomor ini ada di kolom berapa? Ini bukan di kolom B tapi ada di kolom A7 sampai A8. Maka di sini kita B kita ganti menjadi A. Yang ini 8 kita ganti menjadi 7, sesuaikan dengan yang ini ya. Terus kemudian ini berarti kita ganti menjadi A. Maksimalnya berapa? Maksimalnya A8. Nah, karena hanya ada 2, A8. Nah, terus untuk yang ini apa nih? Yang berikutnya itulah nama siswa. Jadi nanti yang muncul itu siapa yang belum mengerjakan, nomor berapa siswanya atas nama siapa. Nah, kan gitu. Maka di sini C ini kita ganti dengan kolom B, nama siswa ya. Ini diganti dengan kolom B. B berapa? B7. B7 sampai B berapa? Sampai B8. Ini berarti kita ganti ini menjadi B8.
Nah, kita klik. Nah, itu kan muncul. Jadi ini adalah daftar nama siswa yang belum mengerjakan. Ini siswa yang belum mengerjakan. Nah, ini siapa namanya yang belum. Nah, ini kalau misalnya ada puluhan siswa tuh gampang tuh jadi kelihatan siapa tuh yang belum mengerjakan. Nah, kemudian kita itu baru yang selesai di 9A ya. Kita sekarang ke kolom untuk yang sheet 9B. Kita klik aja 9B. Nah, 9B ini berarti kita harus menerapkan metode yang sama dengan tadi ya. Ini bisa kita copy nih, kan agak sama tuh kalau ini nih antara yang di sini. Ini rumus di sini sama tuh. Nanti kita copy aja. Karena jumlah siswanya sama, hanya 2. Kalau siswanya tidak sama, kolom-kolomnya tidak sama, mungkin kita nggak bisa copy. Kalau ini sama, kita copy aja. Kita copy, kita terapkan di sini nih. Kita pastekan. Ctrl+V. Udah. Tidak mau. Oh, kenapa tidak mau? Karena kita belum mengerjakan yang bagian atas ini nih. Nilainya kan belum kita tata. Nah, ini kita tata dulu yang ini nih. Kita copy dulu rumusnya untuk rekap nilai. Kita copy, Ctrl C. Kita masukkan ke sini, Ctrl V. Kemudian kita ganti ini TPI di TB1 diubah menjadi UH1. Kolom D, ini perhatikan kita harus ke sini nih, cermati dengan baik bahwa siswa 9B bukan di kolom D tapi ada di kolom E. Nah, maka ini juga harus disesuaikan. Ini kolomnya adalah kolom E. Di kolom E sampai E. Nah, kolom ini disamakan dengan nama-nama yang ada di sini nih. Berarti ada nama di B, ada di B7, B8. Nah, maka dimulai dengan B7. Ini bukan C tapi B7. Terus yang ini TP1 juga kita ganti dengan UH1. Kemudian D ini kita ganti dengan E. Ini juga dengan E. C8 tadi kita ganti dengan B7. B7. Kolom ini ya, nama ya, bahwa nama yang ada di respon awal sama dengan nama yang ada di daftar nilai. Kemudian TP1 kita kembali ganti menjadi UH1. Kemudian B itu ini yang tadi ya, B itu adalah skor yang diperoleh. Nah, B ada di kolom B tetap, berarti yang ini tetap seperti ini. Coba kita enter. Nah, ini udah. Kemudian kita copy ke bawah, tarik aja. Nah, itu berarti siswa yang belum mengerjakan. Nah, langsung nih, begitu kita masukkan rumus yang ada di sini, yang di sini langsung nih, tadi rumus yang udah kita copy dari sebelah, dari 9A langsung masuk siapa tuh yang belum mengerjakan. Nah, kemudian kita ini untuk jumlah siswa yang belum mengerjakan, karena untuk jumlah siswa letak kolom juga sama dengan yang itu. Coba kalau kita copy dari kolom 9A. Nah, kita copy rumusnya. Dua-duanya saja sekalian. Blok, Ctrl C. Kemudian kita ke 9B, kita Ctrl V. Bisa tuh. Sesuai, jadi tidak perlu melihat rumus awal lagi, tapi kita bisa melihat rumus ini. Nah, clear, ini sudah siap untuk bisa digunakan sebagai daftar nilai
UH siswa kelas 9A dan kelas 9B. Nanti kita tinggal praktekkan apakah itu sudah bisa betul-betul terrealisasi hubungan keotomatisannya. Nanti kita coba untuk bisa mengerjakan soal yang sudah kita buat di Google Form. Baik, selanjutnya kita kembali ke soal di Google Form. Kita coba apakah Google Sheet yang sudah kita buat tadi, spreadsheet yang kita buat tadi itu sudah bisa otomatis kita gunakan jika siswa itu mengerjakan. Nah, kita bisa mengerjakan sendiri ya. Kalau untuk latihan kita klik di sini nih tanda mata ini atau pratinjau. Ketika kita klik pratinjau berarti kita menjadi siswa, melihat apa yang soal kita buat sehingga kita bisa mencoba untuk mengerjakan. Misalnya ini saya kelas 9A, berikutnya ya, kita klik berikutnya, maka daftar yang masuk adalah daftar kelas 9A tuh kan. Nah, kemudian kita pilih, mungkin saya akan jadi Nana Isma. Kemudian saya klik berikutnya lagi. Nah, saya mau mengerjakan ini nih, 3 kali 3 9. Terus warna daun saya pilih hijau. Nah, kemudian saya klik kirim. Kemudian saya akan buka respon lagi, satu lagi. Kita klik pratinjau kembali. Kemudian saya akan berperan sebagai siswa 9B. Kemudian saya klik berikutnya, apakah betul ke 9B? Nah, betul, masuk ke kelas 9B. Kalau tadi saya memilih nama atas, sekarang saya mau memilih nama yang bawah, Dewi Purba. Nah, kemudian saya klik berikutnya. Nah, soalnya tadi kok saya jawab yang berbeda aja. Ini saya jawab dengan 6. Oh, ini belum saya kerjakan ya. Warna daunnya nah, satu jawaban sudah muncul ini ya. Sekarang saya mau berperan sebagai siswa kelas 9B. Kita klik pratinjau kembali. Kemudian saya pilih 9B, saya klik berikutnya. Kemudian saya pilih Dewi Purba ya, ini. Kalau saya pilih Dewi Purba, kemudian klik berikutnya lagi. Nah, ini kemudian saya kerjakan dengan huruf kapital wes, hijau. Terus kemudian 3 kali 3 saya isi 9. Nah, ini 3 kali 3 9. Terus kemudian saya klik kirim. Kita lihat lagi di soal ya. Di soal sudah ada 2 respon. Nah, apakah respon ini sudah terekap langsung di dalam rekap nilai yang kita buat tadi? Kita klik ya. Kita buka rekap nilai UH. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat di kelas 9A, Dewi Purba sudah mengerjakan. Nilainya 100 langsung tuh. Terus kemudian siswa yang mengerjakan baru 1. Nah, siapa yang belum mengerjakan tuh? Ratno Santoso. Nah, kita lihat untuk yang itu 9B ya. Sekarang kita cek untuk yang 9A. Nah, yang 9A juga yang mengerjakan baru 1 orang nih, Nana Isma. Jumlah siswa yang mengerjakan baru 1 juga, yang belum juga 1. Siapa yang belum mengerjakan? Citra Dewi. Nah, kalau kita ulangan harian dengan cara seperti ini, siapa yang belum mengerjakan tuh kita bisa langsung memberikan respon ini pada siswa. Kita ceklik saja, terus kemudian kita screenshot ya, terus kemudian kita kirimkan langsung ke grup WA. Maka
Insya Allah tuh siswa-siswa tahu, malu deh kalau belum mengerjakan. Yo segera gitu, nanti mereka akan segera bisa mengerjakan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu adalah penerapan penilaian otomatis dari Google Form yang kita buat, terekap secara langsung ke dalam daftar nilai. Nah, ini udah terekap secara langsung ke dalam daftar nilai ulangan harian. Terlihat siapa saja yang sudah mengerjakan, siapa yang belum mengerjakan, dan ini bisa kita gunakan sebagai cara kita untuk memotivasi siswa untuk segera mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas mereka, baik itu nanti ulangan harian ataupun itu PTS atau PAS atau yang lainnya. Nah, menyenangkan bukan? Memudahkan kita. Jadi dengan Google Form, sekali diklik oleh siswa, kita langsung bisa mendapatkan respon secara langsung, nilainya berapa, siapa yang sudah, siapa yang belum, tanpa perlu kita membuka-buka respon di Google Form dengan membuka-buka yang masih bercampur-campur. Kalau ini kita lihat 9B sudah, kita lihat 9A sudah. Baik Bapak Ibu, itu berbagi saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya pelajari dan baru saja selesai kemudian saya bagikan kepada Bapak Ibu bermanfaat bagi saya sebagai pengingat dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu menjadi seseorang yang mau belajar waktu demi waktu dan hidup kita menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.